materi-materi yang kesempatan pada kali ini Anda terpilih mengikuti diklat Fire Rescue di program RJP. Ketua RJP. Kalian mari. Rekan-rekan tadi sudah kita imbun peralatan berdasarkan kelompok. Ya, sudah berdasarkan kelompok timnya 1 sampai 3. Pertanyaan senior, apa kriteria pelatih penyelamat Kang Jabol? Kalau nggak tanya Bang Yoyon. Don, berdasarkan kelompok hand tool atau perkakas tangan atau kita sebut tool. Yang kedua, perangkat mesin atau peralatan atau equipment. Yang ketiga, aksesoris. berdasarkan aksesoris. Jadi kita sebut TAI, tool, equipment, and accessories. Itu sudah standar internasional. Jadi ada yang namanya, nah dari sini duluan. Ini disebut dengan wedges, ya, wedges. Nah, atau namanya adalah baji. Dia alat yang termasuk hand tool dan digunakan saat fungsinya untuk mendukung proses operasi VAR, ya, vehicle ratio, dan digunakan sebagai alat stabilisasi, secondary stabilization. Nah, nanti kita akan praktek di VAR. Kemudian selanjutnya ini yang disebut dengan linggis panjang atau pry bar. Ini pry bar. Pokoknya kalau ketemu linggis panjang sebutnya pry bar. Pokoknya ini kita standar inilah NFPA, katanya begitu kata Pak Yoyo. Ya. Ini yang disebut dengan linggis melengkung atau crowbar. Agak melengkung lagi. Crowbar. Nah, kemudian ini yang biasa dipakai Jabol di Kampung Melayu. Godam. Sledgehammer. Ini untuk mendobrak. Ini hammer kecil pasti tahu. Nah, ini yang disebut dengan TRK, tactical rescue kit. Ya, di dalam tas TRK ini terdiri beberapa macam bilah. Pasti rekan-rekan paham. Ini bisa dijadikan holding tool, ya, dengan bilah macam-macam bilah. Dan ini bisa dijadikan scope, bisa juga dijadikan build tool atau palu, ya. Tinggal kita hanya aja. Di sini ada locknya. Tinggal mau jadiin apa? Ya, ini bisa dipakai di operasi bangunan runtuh, hand tool. Oh, kalau nggak ada equipment, kita bisa menggunakan TRK. Satu paket kita bawa langsung ke medan operasi. Baik, bisa juga digunakan pada saat mendukung operasi forcible entry. Dan ini ada bilah-bilah, beberapa macam bilah. Ini kita terkadang tidak tahu nih banyak banget bilah, tapi apa namanya dan apa fungsi dan kegunaannya. Di sini bisa dijadikan holding tool, ya, pala-palanya. Ini ada bilah seperti pahat, ya, dakbil atau ADZ, permukaan yang tajam bisa untuk mencungkil. Ini mencungkil untuk possible entry bisa. Kemudian ini pipe atau yang runcing. Ya, rekan-rekan pasti tahu tuh yang ngantuk-ngantuk langsung aja kepala ya, kitchen atau di possible entry. Oke, jangan ngantuk lagi. Mau coba? Nah, terus ini yang disebut metal claws, cutting metal claws. Jadi untuk membuka seperti sarden, ada plat mobil apapun itu tactical rescue, ini bisa sebagai penggunting hand tool secara manual. Tuh dimasukkan platnya dan akan terpotong seperti sarden. Kemudian ini yang disebut dengan wide chisel, ya, pahat datar atau wide chisel. Tuh ada yang 1 inch, ya, ada yang 1 inch dan ada yang 3 inch. Nah, wide chisel juga. Datar ini biasanya untuk dobrak, memecahkan, membenturin, pecah, belah. Oke, yang seperti garpu ini, ya, apa yang disebut lock breaker.
untuk mencungkil, ya, mengungkit bisa, membuat fulcrum bisa. Satu tas. Ini satu mobil. Yang selanjutnya adalah ini step jump. Nah, kalau ada step berarti seperti pundak, ada undakan atau tangga step, tangga, step jump. Ya, 5 inch, panjang dan lebarnya 5 inch dan ini termasuk kelompok hand tool, digunakan juga untuk part dan untuk stabilisasi, secondary stabilisasi. Oke, kita akan praktekkan nanti di part. Kemudian ini yang disebut PRT, ya. PRT itu apa? Percussive response tool. Nah, response tool ini kalau tidak ada pack hammer, tidak ada chipping hammer untuk memecahkan bagian bangunan atau beton, ya, di runtuhan, bisa pada saat mendukung operasi pemadaman atau membuka, memotong gembok, ya, bisa dengan menggunakan ini, ya. Ini fungsinya mendobrak. Nah, termasuk kelompok hand tool. Di sini ada beberapa bilah. Apa ini tadi namanya? Lock breaker. Kalau ingat makan Indomie, ingat garpu. Lock breakernya mana? Lock breaker. Pahat. Kepala datar. Kepala datar. Gampang aja, kepala datar. Oh, datar pahat. Seperti pahat enggak? Wedge chisel. Nah, ini ya, ballpoint seperti pulpen. Ini untuk membuat penetrasi, membuat lubang, ya, memecahkan suatu objek, ya, kemudian dilubangi, kemudian akan kita belah, kita hancurkan dengan menggunakan pahat ini. Nah, ini tadi apa? Cutting metal. Kita masukkan saja ke sini. Kunci. Dan prinsip dari penggunaan alat PRT ini masih ingat apa? Slam and ram, banting dan tekan, benturkan. Nah, benturkan ke objeknya. Slam and ram. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya ini yang disebut dengan battering ram. Ya, ini termasuk hand tool, fungsinya untuk menjebol, mendobrak, ya, tembok. Nah, ini yang disebut dengan ketrek, kamlong, unspooling, chain block, lever block. Kalau Anda main ke glodok, ini nggak ngerti kotrek itu mana. Tapi chain block, lever block, ini dia. Istilah penamaan banyak ya mereka. Ada yang sling, ya, sling ditarik yang dari Rosenbauer, Jerman punya. Kamlong juga, dan ini ada yang chain block seperti ini. Oke, selanjutnya adalah pasti ini tahu apa? Bolt cutter. Ini untuk memotong, menggunting, dan membuka, memotong gembok. Ya, ini ada knife rescue. knife rescue. Taruhnya Jimmy Tool, ya. Jimmy Tool itu alatnya seperti alat tambal silai buat membuka. Dia buat membuka backlading yang ada di jadi tang pemotong ini di hentul ada yang small gear, jadi ada peralatan kecil kaitannya untuk membuka, memotong, melakukan ekstrikasi cincin. Digunakan peralatan small gear apa saja? Tang snip, tahu kan? Tang snip, nah seperti buaya itu, tang snip. Kemudian hand grinder yang kecil, yaitu melakukan ekstrikasi kecil-kecilan seperti ekstrikasi cincin semat di jari. Disebut oligon tool. Ya, ini termasuk hand tool. Fungsi dan kegunaannya untuk mendobrak, melakukan operasi forcible entry. Di sini ada 3 bilah. Apalagi nih tadi? Garpu. Iya, garpu. Istilahnya Lock breaker. ini apa tadi? Duck bill. Ini apa tadi? Apa ya? Baik, baik. Pastinya rekan-rekan sudah pernah melakukan itu, menggunakan ini. Saya waktu kalau operasi pemadaman, ya pasti selalu menggunakan ini karena saya rescuer. Jadi satu paket nih saya bawa. Sering ngancurin
pengunci exit, ahu, sering karena itu pintu-pintu yang keras. Jadi nggak usah ribet-ribet, ya cuma menggunakan ini dan semua itu pekerjaan bisa kita selesaikan. Tentunya dengan latihan dan terus berlatih. Mantap. Itu orang yang aja dulu latihannya. Dulu begitu, kan ngomelin. Ini satu paket. Nah, ini flat head X, pahat Flat. tanpa kepala datar, dan ini satu paket dengan oleh gentul. Ya, di bawahnya pasti seperti ini rekan-rekan. Dan ini satu paket. Ini pengungkitnya, ya. Ini pencungkil, pencoblos, kemudian pemukulnya. Ini striking tool dan prying tool ada di sini. Striking. Kapan lagi tuh bahasanya? Kalau possible entry pasti Anda tahu ya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Fix head X. Kapak kepala runcing atau lancip. Nah, ini memecahkan kaca yang 8 ke 12 mili bisa sama dengan hooligan tool. Nah, ini senjatanya pemadam atau rescuer. Oke. Ini yang disebut dengan cribbing. Nah, cribbing ada standarnya rekan-rekan. 49 sampai dengan 60 cm. Ya, 1 meter atau kurang dari 1 meter. Ini bisa untuk sebagai alat pengangkat, ya, atau penahan beban. Bisa untuk teknik fulcrum. Nah, nanti akan diajarkan nih di Bang Ruh, ya. Kalau teknik fulcrum, ya. Iya, betul kan, seperti ini. Nah, ini ada konkrit. Nah, tergantung ketinggiannya, tambahin lagi. Fulcrum, jadi mengandalkan ujung. Nah, seperti ini, nggak begini. Nah, berat. Begini. Boleh juga yang model konfigurasi A, seperti ini. Nah, selain itu, cribbing juga digunakan untuk konfigurasi 2x2. Konfigurasi 2x2 untuk menahan beban lifting. Jadi beban di atas kita tahan. Konkrit fulcrum kita naikkan, konkrit naikkan, kemudian kita tahan di sini. Nah, ya, kurang lagi 4, sama, harusnya sama. Tuh rekan-rekan. Ini konfigurasi 2x2. Nah, pertanyaannya, kapasitas bebannya berapa? Berapa ton? Ini ton. Jadi satu titik ini, kalau ukuran cribbing standar internasionalnya 10 x 10 ya, 10 cm x 10 cm dengan kayu jati Belanda. Kayu palet tuh paling kuat dan bagus, tidak licin dan tidak cepat patah. Ada seratnya. Jadi satu titik ini ada 4 titik, satu titik ini 3 ton. Kemudian kalau dikali 4 berarti kapasitasnya 12 ton. Nah, ada lagi konfigurasi 3x3 di mana secara vertikal 3, di bawah 3, di atas 3, 1, 2, 3. Berarti ada berapa titik beban? Ada berapa angkot? 9. Ada 9 kali 3, 27. Nah, Anda sudah tahu tuh. Ini 27 ton. Kuat buat nahan mobil tank juga bisa. Terus ketinggiannya tidak boleh lebih dari ketinggian satu cribbing ini. Jelas ya? Kalau tinggi segini berarti box cribbing bisa ditumpuk di sini. Tidak boleh lebih. Oke, sampai ini jelas rekan-rekan? Oke. Selanjutnya adalah ini yang disebut dengan sim. Sim potongan dari cribbing. Kalau kita membuat cribbing bisa dibelah diagonal menjadi cribbing. Ya, ulangi, menjadi sim dari cribbing menjadi sim, potongan sim. Nah, bisa untuk sebagai stopper, pengunci pada saat Anda akan melakukan stabilisasi menggunakan wedges atau step chuck. Dan pada saat Anda akan membuat shoring manual pos. Oke. Selanjutnya di sini ada pry X, kemudian ada farm jack untuk mengangkat secara manual. Kalau kita tidak menggunakan lifting bag,
ya dengan bisa menggunakan farm jack. Mobil ambles bisa kita angkat menggunakan farm jack. Oke, selanjutnya ke perangkat mesin Equipment. atau bertenaga atau equipment.